Hai teman-teman, balik lagi dengan Lia di sini. Senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya tentang bahasa Inggris. Gimana, masih semangat kan belajarnya? Oke, kita langsung saja. Untuk hari ini kita akan belajar present perfect tense. Nah, satu hal yang aku ingin kasih tahu kenapa aku menjelaskan present perfect tense ini setelah past tense. Karena kan ini keluarga dari present kan, ibaratnya kita sudah pernah bahas di video dari awal. Kenapa saya skip? Karena masih related dengan past tense. So, jadi agak nyambung sedikit sih saya mau kaitkan. Oke, langsung saja kita belajar ke pola kalimatnya dulu ya. How to make a sentence first. Biasanya kan mengenal dulu kapan dipakainya ya kan. Sekarang kita mengenal dulu gimana cara membuat kalimatnya. Pertama untuk kalimat positifnya dulu. Seperti biasa diawali dengan subjek, lalu have dan has, lalu diikuti kata kerja ketiga. Untuk kalimat negatifnya itu hanya ada penambahan not setelah have atau has. Ya, hanya penambahan not. Setelah itu untuk kalimat pertanyaan, tinggal dibalik posisinya. Di awal itu subjeknya kedua, have dan has-nya di awal. Lalu diikuti kata kerja ketiga lagi. Jadi untuk kalimat positif, negatif, dan pertanyaan, tetap kata kerja ketiga, tidak ada perubahan ya untuk tenses ini. Misalnya mau menjawabnya yes I have atau no I haven't. Dan untuk long answer, seperti yang aku pernah bilang, aku pernah jelasin di video-video sebelumnya, kalau mau long answer kita pakai 5W1H ya, udah gak asing lagi lah. Setelah itu diikuti pola yang sama, have, has, subject, verb 3. Oke, jelas ya untuk pola kalimatnya seperti ini. Nah, untuk note sedikit, kapan kita pakai have dan has? Ketika subjeknya they, we, I, dan you, kita pakai have. Lalu kalau he, she, it, kita pakai has. Paham sampai sini ya? Lanjut, kapan kita pakai tenses ini? Nah, ini dia juga yang paling penting. Ketika kegiatan atau suatu peristiwa itu dimulai di masa lalu, nah, sama kayak past tense kan, dimulainya di masa lalu, tapi kalau past tense berakhir di masa lalu juga. Nah, tapi kalau present perfect tense dimulai di masa lalu, tapi kegiatannya itu atau efeknya masih berlanjut hingga sekarang. Nah, itu perbedaannya. Contoh, they have lived here for 5 years. Mereka sudah tinggal di sini selama 5 tahun. For itu artinya selama, keterangan waktu dari present perfect. Selanjutnya, contohnya, have you played basketball since 2010? Yes, I have, misalnya jawabannya. Since di sini artinya sejak ya. Jadi kalau for itu ada rentang waktu 5 tahun misalnya. Kalau since sejak berarti dimulai di 2010 hingga sekarang ketika kamu berbicara misalnya 2000 berapa. Selanjutnya, I have worked hard this week. Jadi saya sudah bekerja keras selama seminggu ini. Nah, misalnya ini masih hari Jumat dan berarti masih ada 2 hari lagi untuk menghabiskan minggu ini dia bekerja keras gitu. Oke? Jadi belum berakhir ketika dia berbicara seperti itu. Bisa juga berlanjut, bisa juga enggak sih sebenarnya. Jadi intinya masih berlanjut hingga kini saat ketika dia ngomong. Contoh lain, it has rained a lot this year. Nah, jadi sepanjang tahun ini tuh hujan deras terus gitu loh.
dan belum berakhir. Mungkin ketika kamu bilang masih pertengahan tahun atau hampir tutup tahun, mungkin bulan November atau Oktober, tapi belum berakhir intinya hujannya. Mungkin bisa berlanjut hingga Desember gitu ya. Kita lanjut. Tenses ini dipakai ketika atau tindakan tersebut berulang-ulang di masa lalu hingga sekarang gitu. Jadi waktunya tidak bisa ditentukan selesainya. Misalnya, they have seen that film 6 times. Mereka sudah nonton film itu udah 6 kali gitu. Mungkin bakal berlanjut bisa 7 kali, bisa 8 kali, kita nggak tahu ya. Dan selanjutnya, contoh, we have eaten at that restaurant many times. Jadi kita sudah makan di restoran itu udah berkali-kali, itu udah sering lah, many times. Dan mungkin bisa bakal berulang lagi makan di situ lagi gitu kan, sama teman-teman, entah itu besok atau apa gitu, who knows. Terus selanjutnya, it has happened several times. Oh, itu sudah terjadi, itu udah sering gitu, beberapa kali. Dan mungkin bakal terjadi lagi in the future. Selanjutnya, tenses ini bisa dipakai ketika kegiatan tersebut baru selesai. Baru saja selesai, masih anget lah. Misalnya, I have just eaten. Walaupun kegiatan itu sudah selesai, tapi efeknya masih ada sampai sekarang gitu. Misalnya, kenyang, ngantuk, ya kan, habis makan. Atau kamu mau ditraktir temen, terus kamu bilang, oh sorry, I have just eaten at home misalnya. Pas di kantor mau ditraktir nih, terus kamu nolak. Nah, itu kan ada efeknya kan, karena mau ditraktir atau masih kenyang walaupun sudah nggak makan lagi gitu, udah selesai di masa lalunya. Itu bisa dipakai dalam present perfect tense. Selanjutnya, have you just finished work? Kamu baru selesai kerja ya? Nah, seperti itu. Atau has he just left? Dia baru berangkat ya? Mungkin kamu lagi nunggu gitu kok nggak datang-datang, ternyata dia udah duluan gitu, jadi ada efeknya aja. Selanjutnya, saat kegiatan tersebut berlangsung tapi tidak jelas waktunya kapan, dan itu nggak penting sih. Contoh, she has studied Japanese and English. Mungkin efeknya dia kelihatan speaking skill-nya oke. Jadi teman-temannya bilang, oh she has studied Japanese and English. Mungkin entah itu waktu SMA, kuliah, kita nggak tahu ya. Terus, someone has eaten my cake. Dia lagi lapar, tiba-tiba kuenya hilang, terus dia bilang, oh kayaknya ada yang makan kue saya nih. Jadi nggak penting waktunya atau kejadiannya kapan gitulah. Oke, that's it about present perfect tense. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!